Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Raffi Fadilah Dwi Putra dengan NRP 502702468. Video kali ini saya akan mendemonstrasikan pada penugasan sesi lab modul ke-8 dari praktikum Ethical Hacking, di mana praktikan akan mendemonstrasikan eksploitasi pada Business Logic Vulnerability dan Broken Access Control atau BLV dan BAC. Nah, di sini target saya sebagai praktikan akan menggunakan platform dari Portsugar, di mana ya, dari deskripsi soalnya kita akan mendemonstrasikan 4 kasus dari dua skenario serangan utama, yaitu BLV dan BAC, yang masing-masing dua kasus dan semuanya saya menggunakan dari platform Portsugar. Nah, tujuan dari demonstrasi ini yaitu sebagai poin-poin sebagai berikut, di mana analisis awal dari website yang diberikan, lalu menggunakan broadset untuk mencari endpoint yang rentan, lalu mengeksploitasi kerentanan tersebut, lalu menunjukkan suksesnya eksploitasi atau status akhir dari eksploitasi tersebut. Nah, itu dari BLV dan BAC juga. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja ke demonstrasi vulnerability-nya. Nah, di sini saya akan memulai dari BLV terlebih dahulu, di mana saya akan menggunakan Lab Excessive Trust in Client-Side Controls. Di website atau di lab ini, dia tuh tidak adequately validasi input user, dan seorang user bisa mengeksploitasi logic flow dalam dalam workflow membeli suatu barang dengan harga yang tidak seharusnya. Ya, langsung saja kita langsung akses labnya. Nah, di sini kita Nah, di sini saya akan memulai dari eh, vulnerability VLV terlebih dahulu, di mana saya akan menggunakan kasus excessive trust in client-side controls. Nah, di lab atau di website ini, dia tuh tidak adequately memvalidasi input user, yang dimana seorang user bisa mengeksploit logic flow dalam membeli atau workflow membeli suatu barang dengan harga yang tidak seharusnya. Nah, langsung saja kita akses labnya di sini, kita login yang sudah diberikan. Nah, langsung saja kita membeli suatu barang, misalkan leather jacket ini. Kita add to cart. Nah, harusnya kita di cart sudah lihat. Nah, di sini kita bisa lihat store kredit kita cuma ada $100 dan harganya ini 1.000. Nah, kalau kita lihat di sini, di ya, karena kalau nggak salah intercept saya kalau on langsung, dan ini nggak bisa. Nah, di HTTP story kita coba cari panggilan. Nah, sini kita bisa lihat kalau di sini itu dia ada produk ID dari eh, barang tersebut, yang dimana itu bakal masuk ke kartnya tadi. Nah, ini status code-nya kan 302, berarti kan dari direct produknya ke si card ini. Nah, dia itu ngepost. Nah, kita langsung aja mas ke repeater, repeater, lalu kita ganti, misalkan ini jadi $1. Nah, apakah apa yang terjadi? Kita restart di sini. Nah, sini quantity dari harga si jaket tersebut jadi cuman 1 sen. Dan saya juga bisa beli dua di sini. Ya, kalau kita coba place order di sini, harusnya jadi bisa. Nah, itu dikarenakan eh, apa pembelian atau kayak ya workflow dari pembelian tersebut itu hanya ada di client side saja dan bukan dari server side-nya juga. Sehingga si user tuh yang sebagai klien itu dia bisa mengkontrol apa back end-nya juga, dan ya belakangnya lah logic flow-nya. Seperti itu. Nah, lanjut ke
Nah, lanjut ke kasus yang kedua, di mana di sini BLV pada high level logic vulnerability. Nah, di lab ini sama, yaitu tidak memvalidasi input user, dan kita tuh bisa exploit dari logic flow dalam membeli dengan harga yang tidak seharusnya. Sama, namun dengan cara yang high level logic gitu. Nah, kita langsung aja akses dari labnya. Nah, kita langsung coba login. Nah, langsung kita beli sesuatu. Mungkin si leather jacket ini. Add to cart. Nah, di sini dia tuh kan 1037 ya. Kita store kredit 100. Nah, mungkin kita coba kalau em, si barang tersebut harganya kita coba minus. Coba misalkan dari barang yang lain. Misalnya kontul ini. Kita add to cart. Nah, di sini di kartnya kita sudah lihat ada dua ya, dua barang. Cuma yang bakal kita ganti adalah si card yang ini, mana dia tuh akan menambah si komtul tadi ya. Ya, harusnya. Nah, kita coba ke repeater. Kita bikin jadi minus kuantitinya. Misalkan karena ini $99, kita coba 13%. Kita coba restart di sini. Nah, hasilnya itu jadi minus. Sehingga kita bisa mengurangi total harga dari kartnya itu sendiri. Mungkin kita bisa tambah lagi eh, satu lagi deh. Nah, sekarang harganya cuma $49. Kita coba aja place order. Sekarang kita bisa beli barang-barang tersebut dengan ya store kredit yang kita punya. Itu $100. Dengan high level logic vulnerability tadi. Dengan ya membuat si quantity eh, barang tadi itu jadi minus yang seharusnya tidak seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke skenario yang kedua yaitu broken access control di mana saya di sini menggunakan kasus yang satu yaitu unprotected admin functionality with unpredictable URL dan ya, pastinya di lab ini ada admin panel yang tidak terproteksi dan dia tuh terlokasi di lokasi yang unpredictable dan disclosed somewhere in the application. Nah, kita langsung akses labnya. Nah, di sini mungkin kita coba eh, sembarang aja robots DXC kalau ada. Biasanya ada suatu, nggak ada. Oke. Mungkin kita coba lihat dari page source code-nya. Nah, biasanya di source code ini ada beberapa developer yang meninggalkan kayak JavaScript-nya. Dan sehingga atau tuh ada beberapa hal yang kita tuh bisa lihat kemana redirectnya. Misalkan di sini kita melihat suatu yang menarik di source code-nya. Jika login itu is admin dan false, dan di sini ada if is admin, dia tuh bakal redirect ke href admin G8W1CI. Nah, kita coba aja di sini.
Nah, di sini kita udah masuk ke admin panelnya dan kita coba aja langsung delete si Carlos dan let it solve. Di sini ya basically karena adanya ya hal yang tertinggal dalam source code-nya dari developernya sendiri. Seperti kayak if is admin, itu bakal redirect ke sini. Itu ketinggalan di source code-nya. Nah, selanjutnya di kasus kedua pada BAC yaitu Broken Access Control, saya akan menggunakan kasus user role controlled by request parameter, di mana di lab ini ada admin panel pada slash admin, dan dia tuh bakal identify administrators using menggunakan forgettable cookie. Nah, kalau jika dipikir-pikir, hal tersebut merupakan hal yang sebenarnya unusual atau tidak biasanya karena login akses dari admin atau administrator sendiri itu harusnya tidak dalam set cookie itu sendiri dari websitenya. Cuma kita sendiri tidak akan eksploitasi hal tersebut di sini. Nah, kalau kita lihat di proxy, kita lihat di login, kita bisa lihat di sini adalah false adminnya. Dan kalau kita bisa lihat di sini, harusnya ada admin. Nah, kita send repeater kedua ini. Nah, untuk analisis, kalau kita lihat di sini, sebentar. Nah, kalau kita lihat dari loginnya, misalkan kita send ini, nah, ini kita bisa ya CRS, CRSF, CSRF doang, dan username dan passwordnya. So, kalau kita lihat di sini, ada si yang login ke akun ini, mana dia tuh cookie-nya ada admin false dengan session itu ya sebagai berikut. Kalau kita send, kalau kita cari, harusnya ini kosong. Dan misalkan jika kita set ini jadi true, yang dimana ya adminnya berarti benar, kita bisa lihat bahwa kalau misalkan cookie-nya tersebut di set menjadi true, dia tuh bisa extract ke admin panelnya. Sehingga jika misalkan kita inspect di sini, lalu kita ke memory, application, sorry. Dan kita ke cookie-nya, kita set admin di sini menjadi true, maka harusnya kita bisa akses admin panel di sini. Dan kita bisa delete user Carlos. Sehingga kita tuh bisa langsung mengakses kontrol dari admin itu sendiri. Nah, untuk menambah kasus ketiga dari BAC, karena kasus pertama tadi tidak terlalu menggunakan verb suite, di sini saya akan menambahkan kasus ketiga, yang mana dia itu benar-benar menggunakan verb suite, yaitu kasus user role can be modified in user profile. Nah, di lab ini ada admin panel di slash admin dan dia tuh hanya bisa diakses dari user yang telah terlogin dengan role ID kedua. Nah, soalnya kita akses ke labnya, kita login untuk mengakses dari vulnerability-nya ini, login dengan user dan password yang telah diberikan. Nah, kalau kita lihat di proxy, kita bisa lihat my account ini dan login. Nah, kalau kita lihat di post login ini, dia hanya ada ya username dan password ini, sehingga tidak ada hal-hal yang aneh dengan role ID. Begitupun dengan my account. My account di sini dia hanya ada ID winner dan dia tuh ya kalau misalkan kita coba ganti-ganti dari ID-nya ini ke admin misalkan, nah itu hanya ada redirect ke login aja. Nah, mungkin kita bisa memutar belakang cara bagaimana kita mengeksploitasi vulnerability ini. Pertama, mungkin kita bisa ganti dari emailnya.
masukin pertama seperti kayak Udin at s.ca. Nah, sekarang email sudah terubah dan kalau kita lihat di sini di proxy-nya kita bisa lihat dari change email dan di sini dari responnya kita bisa lihat role ID. Di sini coba kita masuk ke repeater, lalu kita coba send aja dulu. Nah, di sini ada dari JavaScript-nya ada role ID, kita coba masukin ke sini sebagai dua. Dan kalau misalkan kita send, si winner sekarang bisa menggunakan role ID yang kedua. Kalau kita refresh di sini, kita bisa masuk ke admin panel, lalu kita bisa delete Carlos. Lab is solved. Itu saja dari saya, Ahmad Raffi, dengan NRP 068. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya, ataupun flow-flow yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.